जय श्री जगन्नाथ बलदेव की, श्री जगन्नाथ दर्शन यात्रा महामहोत्सव की, जय श्री श्री गोपिकाय की, श्री राधा सिस्टर की, जय हरिनाम संकीर्तन की, निकाय गौर प्रणाम। All Buddhist assemblies, all Buddhist assemblies, all Buddhist assemblies, all Buddhist assemblies, Chanti, Pramamukta Jagannath Baladev Subhadra. Jadi mari kita pertama mengucapkan mantra dari Sri Jagannath Baladewa Subhadra Dewi dan Sri Sudarshan Cakra. Devo Devo Jagannatho, Deva Deva Jagannatho, Kaparnati Vinasana, Kaparnati Vinasana, Trahiman Pundarikakya, Trahiman Pundarikakya, Patitam Bhavasagare,
पवित्राहि जगन्नाथ दीनबन्धो नमस्तुते विस्तीर्ण अहं भवाम्बुधिं प्रापयतां सुखं। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। dan Baladev Pranam. Sekarang kita bersama-sama mengucapkan selamat kepada Sri Baladewa. Namaste tu halagrama. Namaste tu halagrama. Namaste musaladhayo musalayudha. Namaste Musalayudha. Namaste ravati kanta. Namaste Radhikanta. Namaste bhaktavatsala. Namaste Bhaktavatsala. Namaste Varinam Srishta. Namaste Radhikam Srestha. Namaste Dharnidhara. Namaste Dharnidhara. Nambare namaste tu. Namaste Namaste tu. Rahimam Krishna Purvaja. Rahimam Krishna Purvaja. Jai Baladev Ji ki. Sabda Devi Kumar. Sekarang kita mohon selamat kepada Sri Baladewa. Devi Tam Vishnu Mayapi. Dewi Tam Vishnu Mayapi. Vahayanti Characharam. Mayati Characharam. Vidpadmasana Samstarsi. Vidpapasana Samstarsi. Vishnu Bhavanusarani. Vishnu Bhavanusarini. Jaya Devi Bhaktidatri. Jaya Devi Bhaktidatri. Prasida Parameshwari. Prasida Parameshwari. Jaya Devi Sivadretam. Jaya Devi Subhadretam. Sarvesham Bhadrayini. Sarvesham Bhadrayini. Jai Subhadra Devi. Jai. Dan Sudarshan. Salam kepada Sri Sudarshan. Sudarshana Mahajala. Sudarsana Mahajala. Koti Surya Shamaprabha. Surya Samaprabha. Ajnana Timirandhanam. Avyana Nirantaram. Vaikunthabda Pradasaka. Vaikuntata Pradasaka. Namaste Nityavirasa. Namaste Kavilasa. Vaishnavastra Niketana. Vaishnavastra Niketana. Amadhya Vidyam Jadrupam. Avaya Vijayatrupam. Vishnu Pranamamiham. Vishnutattamamyaham. Jai Sudarshan. Sudarshan Jyoti. Nityaya Paramatma. So, Snanadatra. Snanadatra means Jagannath Mahabhav. Many Jadi Snanan Yatra ini artinya juga Mahabawa Prakas. Artinya adalah perwujudan beliau sebagai Mahabawa Prakas. Today is full moon day. Hari ini adalah bulan purnama, Jyeshta Purnima. yaitu pada bulan Jesta. This is Jagannath, Lord Jagannath Snanadatra. Jadi ini adalah Sri Jagannath Snanan Yatra ataupun di mana Sri Jagannath mandi di Bathing center. Jagannath takes a public bath today. Jadi pada hari ini Sri Jagannath mandi di depan umum. Everyone who's gone to Puri, you might have seen how on this day Lord Jagannath are bath of public. Kalau ada yang pernah ke Puri menyaksikan Snanan Yatra di sana, Sri Jagannath keluar dari tempel beliau dan dipersembahkan abhishek pada hari ini di tempat umum. Why are they bathed in public? Kenapa beliau dipersembahkan permandian di tempat umum pada hari ini? What is the occasion? Ya, jadi perayaan apa yang dimaksudkan dalam hal ini? It's the appearance day of Jagannath Dev.
Jadi hari ini juga dijelaskan sebagai hari kemunculan dari Sri Jagannath, Baladewa dan Subhadra Devi. Jagannath is Krishna. Jagannath adalah Krishna sendiri. Krishna appeared on Janmashtami. Tapi Krishna yang muncul pada hari ke-8 pada hari Janmashtami. He appeared in the month of Bhadra. Sebagai Krishna beliau muncul pada bulan Bhadra. So it means the question, then why you are doing this appearance day today? Dan mungkin juga ada yang ragu dan bertanya, kenapa kalau demikian, kalau Krishna sudah muncul pada Janmashtami, kenapa kita merayakan kemunculan beliau lagi sekarang? That is another question. Itu adalah pertanyaan yang muncul yang lain. So, this is the appearance day of Krishna's manifestation as well. Jadi hari ini adalah hari kemunculan dari perwujudan Krishna sebagai Sri Jagannath. So, Jagannath Baladev Subhadra appeared today. Jadi ya, perwujudan Krishna, Balaram dan Subhadra Devi muncul pada hari ini. The form you are seeing, this form, Jadi beliau muncul dalam wujud beliau seperti apa yang kita saksikan hari ini. Daru. Yang disebut sebagai Daru Brahma. Daru form means the pure form. Yang bentuk beliau dari yang terbuat dari ya arca dan kayu. This is mentioned in Skanda Purana. Ini juga dijelaskan dalam Skanda Purana. Therefore, on this day, they are given a public bath. Karena itulah pada hari ini kita mempersembahkan permandian secara umum. After the wedding festival, Lord Jagannath returns from public darshan. Dan setelah beliau dimandikan hari ini, kemudian beliau tidak memberikan darshan kepada umum. He doesn't give darshan to anyone. Beliau tidak memberikan darshannya kepada siapapun. Why? Kenapa demikian? Anyone knows why? Apa ada yang tahu kenapa beliau tidak memberikan darshan lagi pada setelah hari ini? Because the painting will wash away by bathing. That painting will go on, repainting will go on. Jadi karena arca Sri Jagannath Balaram Subhadra Devi yang dipuja di Puri itu beliau dilukis ataupun diwarna dengan warna alam, bukan dengan cat modern. Jadi karena beliau diguyur dimandikan hari ini, diabiskan hari ini dengan banyak air, sehingga semua warna itu hanyut. 15 years later, he gives darshan in his freshly painted young lady. Kemudian 15 hari kemudian beliau akan memberikan darshan lagi kepada umum setelah beliau dilukis lagi, diwarnai lagi dengan warna yang baru. That is called Nava Jauvana darshan. Itu yang kemudian disebut sebagai Nawa Yawana Darshan. So, this Nava Jauvana darshan after one day, Raksha. Dan kemudian sehari setelah Nawa Yawana Darshan ini, kemudian dilakukanlah Rata Yatra. So after 15 days, there will be Raksha. Jadi setelah 15 hari setelah hari ini, itu akan diselenggarakan Rata Yatra. So that is also mentioned that why Jagannath getting this call. Dan juga dijelaskan kenapa Sri Jagannath mengambil bentuk satu wujud seperti ini. So why assume this type of form? Jagannath is Krishna himself. Why he assumed this type of form? Karena Jagannath juga dalam Krishna sendiri, tapi kenapa dia mengambil wujud seperti ini, mengambil bentuk seperti ini? Their hands and legs shrunken, Tangan dan kaki beliau being eye dilated. dan kemudian mata beliau terbuka lebar. Why is that? Dan kenapa beliau mewujudkan bentuk seperti itu? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Because they are in this form, they are showing their Mahabharata. Karena dalam wujud bentuk beliau seperti ini, beliau sedang mewujudkan Mahabhawa. What is Mahabharata? Kemudian pertanyaan berikutnya, apa itu Why disebut is dengan it Mahabhawa? Mahabhawa? Kenapa beliau mewujudkan Mahabhawa?
Because Krishna feels separation from Radharani. Maka bahwa ini adalah kebahagiaan kita kasih Rohani dalam keluar Sri Krishna kepada Srimati Radharani karena sudah lama berpisah. Why Baladev Subhadra? They are having this type. Kemudian pertanyaan sekarang, kenapa Baladewa dan Subhadra juga mengambil bentuk seperti ini? Why is Jagannath carved like that? Kenapa perjalanan diukir seperti ini? Why this form of Jagannath manifested? Kenapa bentuk Jagannath seperti ini berwujud? That is not the reason. Because of King Maharaj is looking for me. That is not the reason. Kalau dikatakan bahwa ini adalah menghindari daripada Maharaj dari Indrajuna, itu bukan jawaban yang tepat. Everything takes place by the free will of the Lord. Segala sesuatu terjadi itu atas keinginan yang indah dari perkenan Tuhan yang Maha Esa. So why Lord will appear in this form? Karena itu kenapa Tuhan memunculkan diri dia dalam bentuk ini? It's not that the deities are not finished because of the king's promise. It's not that reason. Bukan karena ya, apa namanya antara tukang ukir dan Maharaj Indrajuna sudah terjadi. Ya. Selama saya dalam ruangan ini, jangan dibuka pintunya. Kalau dibuka pintunya, saya tidak akan melanjutkan lagi mengukir di situ. Itu kan menjadi alasan utama. That is an external reason. Itu adalah alasan yang bersifat luar. But you should know what is the real reason. Tapi kita harus mengerti apa alasan yang sebenarnya. Krishna left Brajabhumi for Mathura. Krishna telah meninggalkan Brajabhumi untuk pergi ke Mathura. Then went to Dwaraka. Dan setelah ke Mathura, kemudian dia berpindah lagi ke Dwaraka. There he married 16,000 wives. Dan di sana Krishna di Dwaraka menikah dengan 16.108 permaisuri. They were all serving him very nicely. Dan semua istri-istri beliau itu melayani Krishna dengan sangat baik sekali. Still Krishna was happy. Namun tetap Krishna belum merasa bahagia. He was physically there, Beliau secara fisik dia hadir di Dwaraka. but his mind and heart always in Brajabhumi. Tetapi pikiran dan hati beliau selalu menuju Brajabhumi. With the themselves of Brajabhumi. Dan beliau selalu berpikir dan yang melimpahkan atau mewujudkan cintanya kepada para penduduk Vrindavan, Especially with Srimati Radha. khususnya kepada Srimati Radharani. And also his heart was with Nanda Maharaj and Yashoda. Dan juga hati beliau ya, tertuju kepada Ibu Yashoda dan Nanda Maharaj. And with the coward boy. Dan juga tentu saja pada teman-teman para anak-anak gembala sapi. Because they are all very dear to him. Karena semua penduduk kerajaan itu sangat dicintai oleh Krishna. Sometimes while Krishna was asleep, he would deliriously call out Radhe, Radhe, Radhe. Dan kadang-kadang ketika Krishna tertidur di Dwaraka, beliau mengigau dan mengatakan Radhe, 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 Gopi, Gopi, Gopi. Gopi, Gopi, Gopi. The queens, they would think, what is this? Dan kemudian para permaisuri berpikir, kenapa terjadi seperti ini? We are taking so much care of Krishna. Kita sudah menjaga, memperhatikan Krishna dengan baik sekali. Why our most beloved husband thinking like this? Tapi kenapa suami kami tercinta ini masih berpikir seperti ini? Why is always uttering the name of Radhe, Radhe, Gopi, Gopi? Dan kenapa dia selalu mengigau dan memanggil nama Radhe, 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 memanggil nama Gopi, Gopi, Gopi? Just like a man. Persis seperti orang gila. So, Krishna's queens do not understand this. Dan karena itu, permaisuri Krishna di Dwaraka tidak dapat mengerti akan hal ini. They had no access to Brajabhumi because they were disturbed. Dan para permaisuri Krishna di Dwaraka tidak mempunyai akses terhadap Brajabhumi karena mereka berada di dalam Aishwarya
bawah, full of opulence. yaitu beliau penuh dengan rasa kemewahan dan rasa hormat. Raja Bhumi Lila is Madhurya Lila. Sedangkan lila Krishna di Raja Bumi adalah lila penuh dengan madhurya lila, Very sweet and sweet Lila. yaitu lila rohani Krishna yang sangat indah dan manis. There is no person of opulence or Aishwarya. Dan di Raja Bumi, lila Krishna itu sama sekali terbebas dari Aishwarya dan Gyana. Aishwarya is covered with Madhurya in Raja. Aishwarya dan Gyana itu ditutupi oleh madhurya di Raja Bumi. Whereas in Mathura and Dwaraka, Madhurya is covered with Aishwarya. Tetapi sebaliknya di Mathura dan di Dwaraka, madhurya ini ditutupi oleh Aishwarya dan Gyana. Therefore, the queens in Dwaraka, Rukmini, Satyama, Jambavati and Krishna otherwise, have no access. Karena itu semua permaisuri Krishna di Dwaraka seperti Rukmini, ya, Jambavati, ya, tidak mempunyai akses terhadap Vrindavan. They are Aishwarya Karena mereka semuanya adalah pada tingkatan Aishwarya Maya. while the damsels of Rajabhumi, whom Radharani achieved, are all Madhurya. Sedangkan para penduduk Raja Bumi yang dipimpin oleh Srimati Radharani, semuanya mereka berada pada tingkatan madhurya Maya. And Lord was not mixed with Jnana and Aishwarya. Dan cinta kasih para penduduk Vrindavan kepada Krishna sama sekali tidak dicampuri oleh Gyana dan Aishwarya. He was pure. Dan itu adalah cinta kasih yang sangat-sangat murni. Whereas the love of the queens in Dwaraka is mixed with Jnana and Aishwarya. Sedangkan cinta kasih para permaisuri Krishna di Dwaraka itu dicampuri oleh Gyana dan Aishwarya. Therefore, he is not pure. Karena itu cinta kasih di para permaisuri Krishna di Dwaraka tidak cinta yang murni. When love is mixed with Jnana and Aishwarya, then that love becomes Sanatana, Priti Sanatana. Jika cinta itu dicampuri oleh Gyana dan Aishwarya, maka cinta itu mengkerut yang disebut dengan prema sankita. Wanting to know the reason why Krishna was sometimes suffering Radharani Gopi, the queens went to Rohini Mata and asked, Mother, please tell us why Krishna is always acting like this. Dengan keinginan yang besar untuk mengerti kenapa Krishna selalu mengigau Radhe, tentang Gopi. Jadi untuk mengerti hal ini, maka Rukmini, Jambavati dan yang lain-lainnya mendekati Ibu Rohini dan ingin mengerti hal ini dari Ibu Rohini. We are taking care of him so nicely. Mereka mengatakan kepada Ibu Rohini, oh Ibu, kami sudah menjaga Krishna dengan penuh cinta dengan sangat baik sekali. Mother Rohini replied, oh, Brother is such a sweet Madhurya Lila. Kemudian Ibu Rohini mengatakan, wahai anak-anakku, Raja Lila Krishna di Raja Bumi itu begitu indah, begitu manisnya. It is such an attractive Lila that if I speak about it, even Krishna and Balaram will be attracted. Dan karena lila itu begitu indahnya, begitu menariknya, kalau aku menyampaikan kembali lila itu, maka Krishna dan Balaram sendiri juga akan tertarik. Please tell us about it. Karena itu kemudian Rukmini mengatakan, We have no access to it. oh Ibu, tolong ceritakanlah itu kepada kami, We are not able to go there. karena kami tidak mempunyai akses terhadap Vrindavan dan kami tidak mampu pergi ke Vrindavan. At least we can hear about it. Tapi paling tidak kami pernah mendengarkan tentang lila ini. We cannot take part in the Rasa dance. Dan kami tidak bisa ikut ambil bagian dalam tarian rasa itu. We are all deprived of that. Dan kami sangat dijauhkan dari kami itu. In this way, they requested Mother Rohini to speak. Dengan cara seperti inilah mereka memohon kepada Ibu Rohini untuk bercerita. Rohini agreed and said all that. Kemudian Ibu Rohini setuju dan mengatakan baiklah. When all of Krishna's wives were assembling the big hall, Mother Rohini began, I will tell you the story, but there is one condition. Kemudian mereka meminta supaya semua permaisuri Krishna di Dwaraka berkumpul di sebuah ruangan yang besar. Kemudian Ibu Rohini mengatakan, baik saya sekarang akan berbicara, tapi ada sebuah syarat yang harus dipenuhi.
I have already told you that this Lila is so attractive that Krishna and Balaram is also attracted. Saya sudah katakan bahwa nilang Krishna ini begitu indah, begitu menarik, dan Krishna dan Balaram pun akan tertarik. They come here and the thing will be ruined, and I will not be able to speak anymore. Dan kalau Krishna dan Balaram datang, semuanya akan berakhir dan saya tidak mampu lagi untuk bercerita. So one of you should stand at the door and speak now. Dan karena itu salah satu dari kalian yang harus berdiri di depan itu dan menjaga. If that person sees Krishna and Balaram coming, then she has to immediately to stop speaking. Jadi jika Krishna dan Balaram datang, kalian harus memberikan tanda supaya saya segera berhenti bicara. They were all interested in hearing Mother Gori speak about the Rajalila. Dan semua penduduk penduduk Krishna di Dwaraka sangat tertarik untuk mendengarkan Raja Lila. But who does before? Tapi kemudian siapa yang berkenan mengambil tugas menjaga pintu gerbang? They requested Subhadra Devi. Kemudian mereka meminta Subhadra Dewi untuk menjaga. Please, Subhadra, can you go and guard the door? Oh, Subhadra, tolong ya, datang ke depan pintu dan jagalah pintu, jangan diberikan Krishna dan Balaram masuk. Subhadra agreed and went to the doorway and stretched her arms out and blocked the entrance. Dan kemudian Subhadra Dewi segera keluar berdiri di depan pintu, ya, berdiri dengan membentangkan tangannya dan menutup pintu. Mother Mohini began narrating the intoxicating Leela. Dan kemudian Ibu Rohini mulai menceritakan ya apa namanya Lila Krishna di Vrindavan yang sangat memabukkan. Everyone was listening with concentrated attention. Dan semua permaisuri di sana itu mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Even Subhadra, while standing guard at the door, was listening to Rajalila. Dan anehnya juga Subhadra Dewi yang bertugas menjaga pintu, beliau juga mendengarkan cerita itu. And began ecstatic. Dan kemudian karena mendengarkan cerita yang sangat indah dan menarik itu, Subhadra Dewi mulai hanyut dalam kebahagiaan rohani. Her hands and legs retracted into her body. Tangan dan kaki dia sudah mengkerut dan masuk ke dalam badannya. And her eyes dilated. Dan mata beliau buka melarang. In the meantime, Krishna and Balaram came to the door. Dan pada saat itu, Krishna dan Balaram juga hadir di tempat itu. But Subhadra, who was already intoxicated, was not able to give an indication to the to stop singing. Tetapi karena Subhadra Dewi sudah tidak sadarkan diri hanya dalam kebahagiaan rohani, dia lupa tidak bisa lagi memberikan tanda ke dalam supaya Ibu Rohini menghentikan cerita itu. With Krishna on one side and Balaram on the other side of Subhadra, they listened to Rohini singing. Kemudian Krishna di sisi salah satu di sisinya Subhadra dan sisi lainnya Balaram berdiri hanya dalam kebahagiaan rohani mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Ibu Rohini. Oh, Rajalila, it is so sweet. Oh, Rajalila, itu begitu indah, begitu manisnya. Then the two of them also became ecstatic. Maka keduanya, Krishna dan Balaram juga hadir dalam cinta kasih rohani itu, dalam kebahagiaan itu. Their hands and legs shrunken into their bodies. Kaki dan tangan beliau masuk ke dalam badan yang mengkerut. Their eyes became dilated. Kemudian mata beliau menjadi besar, terbelalak besar. In this way, the three forms of Balaram, Balaram and Subhadra stood there, stunned in the doorway. Dan kemudian bentuk inilah yang berdiri bertiga, Krishna, Balaram dan Subhadra Dewi berdiri di depan pintu dengan yang hadir dalam kebahagiaan rohani. Not only was passing, Dan kemudian pada saat itu Narada Muni hadir di he saw from a distance beliau melihat dari kejauhan tiga bentuk these three ecstatic forms. yang tiga bentuk yang hadir dalam kebahagiaan rohani. Mahavakra, Jagannath, Balaram, and Inilah yang disebut dengan Mahabharata dan ya, bentuk dari ya, Krishna, Balaram dan Subhadra Dewi yang sedang hadir dalam kebahagiaan spiritual. as they approached them, those ecstatic forms vanished. And Kemudian Narada Muni mendekati Krishna, Balaram dan Subhadra Dewi dan karena pada Narada Muni datang kemudian mereka bertindak kembali ke bentuk aslinya. their natural appearance came back.
Narada said, I saw this form. Dan kemudian ya, beliau secara wajar melihat dan katakan, oh, Krishna Balarama, saya sudah melihat bentuk yang membahagiakan ini. I already saw that. Saya telah melihatnya. I desire that these forms appear again and be ocean. Ya, saya menginginkan, memohon supaya bentuk ini terwujud lagi, dan inilah hendaknya dipuja oleh umat manusia. Now you are referring to Jagannath Baladev and Subhadra in that ecstatic form. And these were executed. Dan karena Narada juga menyaksikan bentuk itu dan memohon kepada Krishna, Balaram dan Subhadra Devi supaya bentuk yang membahagiakan itu bisa terwujud lagi untuk menjadi pujaan dari masyarakat. Krishna was always thinking of Radharani and he was feeling secure pains and separation from her. Krishna selalu berpikir tentang Srimati Radharani dan hatinya merasa sakit sangat sangat panas dan sakit karena kerinduan pada And also the gopis in Brajabhumi. Begitu pula keadaan para gopis di Brajabhumi yang selalu berpikir tentang Similarly in Brajabhumi, Radharani and the gopis are feeling acute pains of separation from Krishna. begitu pula para gopi, para penduduk Vrindavan, para gopis sebagai Radharani, mereka hadir dalam kerinduan yang sangat besar kepada Sri Krishna. Sometimes Krishna fainted and became unconscious. Kadang-kadang Krishna pingsan dan tidak sadarkan diri. In Brajabhumi, the same thing would happen to Radharani. Di Brajabhumi hal yang sama juga terjadi pada Srimati Radharani. She would faint and become unconscious. Beliau kadang-kadang pingsan dan tidak sadarkan diri. Krishna would faint and become unconscious. Krishna juga pingsan dan tidak sadarkan diri. Because he was feeling acute pains of separation from Radha. Karena Krishna selalu merasa hadir dalam kerinduan perpisahan dan Srimati Radharani. And Radharani would faint because she was feeling acute pains of separation from Krishna. Begitu pula Radharani menjadi jatuh pingsan tidak sadarkan diri karena dia juga hadir di dalam kerinduan perpisahan bersama Krishna. One day it happened that Krishna fainted and fell unconscious. Kemudian suatu kali terjadi Krishna jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. He remained unconsciousness long time. Dan dia tetap dalam keadaan tidak sadarkan diri dalam waktu yang sangat lama. What was to be done? Dan apa yang harus dilakukan? By providence, Narada Muni and Uddhava came there. Dan atas susunan daripada sudah disusun sedemikian rupa, pada saat yang sama Uddhava dan Narada Muni hadir di tempat Krishna yang telah pingsan itu. Narada and Uddhava are both very dear to Krishna. Uddhava dan Narada Muni sangat disayangi oleh Krishna. They are all unique personalities. All unique. Ya, beliau berdua adalah yang maha tahu, dengan kepribadian yang maha tahu. They could understand that Krishna fainted because he was thinking of Radharani and feeling acute pains of separation. Uddhava dan Narada Muni mengerti bahwa Krishna sedang pingsan ini karena dia sedang hadir dalam rasa perpisahan yang sangat besar dengan Srimati Radharani. Krishna is Leela Purushottam. Krishna adalah Leela Purushottam. So this is just one of the wonderful mysterious Leela that he was about to mention. Dan ini adalah salah satu lila yang sangat indah, yang sangat luar biasa, yang ingin beliau wujudkan pada saat itu. Still they were both worried about how to bring Krishna's consciousness back. Namun Uddhava dan Narada Muni tetap ragu bagaimana caranya untuk menyadarkan kembali Krishna. In the meantime, Balaram arrived there. Dan kemudian beberapa saat kemudian Sri Balaram hadir di tempat itu juga. And along with Narada and Uddhava discussed how they could bring Krishna back to Krishna. Kemudian mereka bertiga, Balaram, Uddhava dan Narada Muni berdiskusi tentang bagaimana caranya untuk menyadarkan Krishna, membangkitkan Krishna. They agreed to have Narada Muni sing and play in Veena. Kemudian mereka setuju bahwa caranya untuk membuat Krishna sadar dan ikut terbangun bahwa Narada Muni harus menyanyikan lila Krishna di Vrindavan dengan memetik binanya. And that Krishna would again regain his consciousness again. Sehingga Krishna bisa terbangun kembali setelah mendengarkan Raja Lila yang diiringi dengan percikan Wina dari Narada Muni.
Narada said, I will do this, but there is one danger. Dan Narada setuju, oh baik saya dapat lakukan ini. Tapi ada satu bahaya lagi yang akan muncul. What is that? Yeah. Apa yang dijelaskan bahaya yang akan muncul? As soon as Krishna regains his consciousness and works out, he will get up and start running to Brajavati. Narada Muni mengatakan, begitu Krishna tersadar, baru tepat maka dia akan segera lari ke Brajavati. If we let Daruka, Krishna's character, notice, Dan kita saatnya mau mengingatkan Daruka, yaitu kusir keretanya Krishna untuk mempersiapkan kereta untuk mengantar Krishna ke Brajavati. tell him that Krishna will certainly start coming as soon as he gets out. Katakan kepada Daruka bahwa Krishna akan segera berlari begitu dia tersadarkan. So he should have the chariot ready. Karena itu dia harus mempersiapkan keretanya. Uddhava thought very deeply and said, you are right. Kemudian Uddhava berpikir sangat dalam dan mengatakan, oh Anda benar. But from what I understand, the Uddhava are taking acute pains of separation from Krishna. Tetapi apa yang pernah saya tahu dan yang saya alami, bahwa Srimati Radharani sedang hadir dalam rasa perpisahan yang sangat dalam kepada Krishna. And their condition now in Brajavati is very great. Dan keadaan mereka di Brajavati khususnya Srimati Radharani saat ini sangat-sangat menyedihkan. They are all in a dying condition. Mereka semuanya sudah dalam keadaan sekarat And they are very, very weak. dan keadaan mereka juga sangat lemah sekali. If Krishna goes there and sees them in that condition, I do not think he will be able to tolerate it. Jika Krishna datang kepada sampai di Brajavati melihat keadaan mereka dalam keadaan seperti itu, pasti Krishna tidak akan bisa mentolerir keadaan itu. The condition there will be so precarious that I will not be able to get Krishna back. Ya. Jadi keadaan itu sangat menyedihkan. Nanti saya tidak menjamin bahwa kita akan bisa membawa kembali Krishna ke sini. Narada said, oh Uddhava, you are Krishna's messenger. Bhuta. Krishna sent you to Brajavati carrying his message of God. Kemudian Narada Muni mengatakan, oh Uddhava, Anda adalah sangat dicintai oleh Krishna dan engkau sudah pernah dikirim ke Brajavati sebagai utusan cipta kasih yang membawa pesan cinta dari Krishna. Therefore I think that you should go ahead to Brajavati and inform all Brajavasis that Krishna is coming from Dwaraka. Dan kemudian engkau hendaknya datang sekali lagi ke Brajavati memberikan pesan dan menyampaikan informasi kepada mereka bahwa Krishna akan segera datang dari Dwaraka. But he has just started his journey and will reach Brajavati very soon. Ya, dan katakan kepada mereka Krishna sudah memulai perjalanannya dan segera akan sampai di sini. Karena itu saya mendahului datang di sini. Hearing this, Uddhava became morose and sad. Mendengarkan hal ini, Uddhava menjadi sangat sedih dan terkata, Narada, whatever you say, I accept. oh Naradaji, apapun yang Anda katakan, saya menerimanya. You are a most elevated person. Karena Anda adalah orang yang paling maju di antara kita ini. I have no objection. Sama sekali tidak keberatan atas hal ini. But I do have one apprehension. Tetapi saya masih memiliki sedikit keraguan. What is that? Apa itu? You might already know that when Krishna sent me from Mathura to bring his message of God to Brajavati, Ya, mungkin Anda sudah tahu ketika saya dikirim oleh Krishna ke Brajavati untuk menyampaikan pesan cintanya kepada para penduduk Vrindavan. I went to Brajavati and stayed there for 3 months. Dan saya datang ke Brajavati dan tinggal di Brajavati selama 3 bulan. I went to console them. Saya datang untuk menghibur mereka. But what consolation was I able to give them? Tapi hiburan apa yang dapat saya berikan kepada mereka? The Brajavasis were feeling acute pains of separation from Krishna. Karena para penduduk Brajavati hanya dalam kerinduan perpisahan yang sangat dalam pada Krishna. And we are always crying for him. Dan mereka selalu menangis untuk Krishna. If someone is crying, his parents will come and ask, why are you crying?
Dan ketika mereka menangis, dan mereka kenapa mereka menangis? You may tell them, oh my white guy, Mungkin kalau orang berkata, yang kita itu menangis, ditanya, oh kenapa kamu terus istri saya meninggal? you may console him and say, that is natural. Mungkin kita dapat menghibur mereka dan memberikan sesuatu. Ini adalah hal yang sangat wajar. Everything in this material world is temporary. Segala sesuatu di dunia ini adalah sementara. Why you are crying on that? Yang karena itu kenapa Anda menangis dan bersedih? So, however, what consolation was I able to give, it was over. Tetapi sebaliknya, hiburan apa, nasihat apa yang dapat saya berikan kepada para penduduk Raja Bumi? I tell them, do not cry for this. Kalau saya mengatakan jangan menangis untuk Kristen, That would have been great offense. ya, itu akan menjadi kesalahan besar bagi saya. Our relationship with Krishna is perfect. Only and Krishna. Karena hubungan kita bersama Krishna adalah hubungan yang sempurna dan kekal. It is not a temporary or material relationship. Karena hubungan kita kasih kita dengan Krishna yang sempurna dan kekal ini bukan hubungan yang bersifat sementara. When material relationship breaks down, we can offer so much. But Ketika hubungan cinta kasih di dunia materi ini putus, kita bisa menghibur dan memberikan semacam hiburan. But what consolation could I give to the Brajavasi? Tetapi hiburan apa, nasihat apa yang dapat saya berikan kepada penduduk Raja Bumi? How should I say, don't cry? Bagaimana saya dapat mengatakan jangan menangis untuk Krishna? Rather, my heart told me to tell them, cry more, cry more. Tetapi sebaliknya dalam hati saya mengatakan menangis lebih banyak lagi, menangislah lebih banyak lagi. This is what Mahaprabhu taught. Inilah yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk kita semua. If Untuk you menangis want kepada to Krishna. cry, cry for Krishna. Jika kita ingin sungguh-sungguh menangis, jangan menangis untuk Krishna. This mood Mahaprabhu was crying for Krishna. Dengan mulut kita Sri Chaitanya Mahaprabhu selalu menangis untuk Krishna. He was in Radha Bhava, Karena beliau dalam Radha Bhava feeling acute pains of separation from Krishna. merasa itu perpisahan yang sangat kuat bersama Radharani. He never continued. Kemudian Kudawa melanjutkan. So I could not do anything. Jadi saya tidak dapat melakukan apapun ketika itu. I said, all right, I am going back. Baiklah, saya akan kembali. I will tell Krishna everything. Dan saya akan menyampaikan segala hal ini kepada Krishna. And request him to go to Brajavasi. Dan saya akan memohon Krishna supaya segera datang ke Raja Bumi. I gave them my word. Saya sudah memberikan janji saya kepada mereka. Krishna has not yet returned there. Tetapi sampai saat ini Krishna belum pernah kembali ke Raja Bumi. If I go there ahead, tell them that Krishna is coming, they will not believe me. Jadi kalau saya kembali datang ke Raja Bumi mengatakan bahwa Krishna akan datang segera datang, pasti mereka tidak akan percaya pada diriku. Rather they will call me a liar. Pasti mereka akan mengatakan menuduh saya itu sebagai pembohong. You told us you would send Krishna immediately. Oh, sebelumnya Anda sudah mengatakan bahwa Anda akan segera mengirim Krishna ke Raja Bumi, But Krishna never come. tapi Krishna tidak pernah dapat. And now you are saying again that he will come. Dan sekarang Anda mengatakan lagi bahwa Krishna akan datang. They will chastise me. Pasti mereka akan memarahi saya. They will call me bad man. Dan pasti mereka akan menghina atau mengkritik saya, memberikan nama buruk pada saya. How can I? Bagaimana saya dapat pergi lagi ke Raja Bumi? Narada and Uddhava then asked Bala, Kemudian Narada dan Udawa meminta kepada Balara you have to listen to everything. yang ketika mendengarkan percakapan semua. They said, Bala, Prabhu, why don't you go to Raja? Wahai Balara Prabhu, kenapa tidak Anda saja yang datang segera ke Raja? On hearing their request, Balaram's heart broke. Dan setelah mendengarkan permohonan itu, hatinya Balara merasa seperti pecah. He replied loudly, you see, I would not have waited this long to go to Raja. Oh, Narada, Anda tahu saya sudah lama sekali tidak pernah datang ke Raja Bumi. But think about this.
Dan berpikirlah tentang hal ini. Here Prabhu Krishna only says that he will go. Ya. Tuhan Anda, Tuhan Anda, Krishna lalu mengatakan, ya saya akan pergi, tapi dia tidak pernah pergi ke Vrindavan. When I noticed that Krishna was not going to Braja, I went there myself. Dan ketika saya tahu bahwa Krishna tidak pernah mau datang ke Brajabumi, saya sendiri datang ke sana. I went to give consolation to the Brajavasis. Saya sudah datang untuk menghibur dan memberikan nasihat kepada para penduduk Brajabumi. I also stayed there for some time Saya juga pernah tinggal di sana beberapa lama and told them, please don't lament. dan menyampaikan kepada mereka, oh kalian janganlah bersedih, Have patience. bersabarlah. Krishna will come. Krishna pasti akan datang. He is coming. Ya, dia segera datang. But they are like fish out of water. Tetapi mereka sudah membalikan ikan yang dikeluarkan dari air. Krishna is their life. Krishna adalah nyawa dan hidup mereka. And their life has gone away. Dan hidup mereka sudah seperti hilang, sudah pergi. Now they are all doing immense separation from him. Dan sekarang mereka semuanya sudah terhanyut dalam perpisahan yang sangat dalam kepada Krishna. They are in such a bad state. Dan mereka sekarang dalam keadaan yang sangat buruk. I could see clearly that without the presence of Krishna, their condition would not improve. Dan saya mengerti ketika tidak Krishna sendiri datang ke sana, maka keadaan mereka tidak akan baik. Only Krishna's presence will bring life back to the Brajavasis. Maka kehadiran Krishna yang dapat memberikan hidup kembali kepada para penduduk Brajabumi. Otherwise, there is no hope. Jika tidak demikian, tidak ada harapan lagi. I especially went to Mother Yashoda, not Mother, said, Mother, please don't lament. Khususnya saya sudah datang kepada Ibu Yashoda dan mengatakan, wahai ibu, janganlah bersedih ibu. I am going back to Dwaraka. Dan saya akan kembali ke Dwaraka. I request Krishna to come back immediately. Dan saya akan memohon, meminta kepada Krishna agar segera kembali ke sini. I told them the same thing you did. Dan aku sudah menyampaikan hal yang sama seperti apa yang kau lakukan wahai kawan. I asked Krishna to go immediately back to Brajavasi many times. Ya, saya sudah meminta kepada Krishna agar segera kembali ke Brajabumi. Bahkan sekali aku sudah meminta seperti itu. And he would say, yes, I will go, but he never goes. Ya, tetapi Krishna selalu mengatakan, oh ya, saya akan segera pergi. Tapi dia tidak pernah berangkat. Previously, whatever I told Krishna to do, he will do right. Sebelumnya, apapun yang saya katakan untuk Krishna lakukan, dia segera melakukan. But his request is still has not appeared until now. Dan permintaan saya ini tidak dilakukan sampai saat ini juga. He keeps saying, yes, I will go. Yang dia hanya mengatakan, ya saya akan pergi. So how can I go back again? Bagaimana saya dapat kembali ke Brajabumi? What shall I tell Mother Yashoda? Bagaimana apa yang dapat saya katakan pada Ibu Yashoda? How can I show my best to Mother Yashoda? Bagaimana saya dapat memperlihatkan wajah saya kepada Ibu Yashoda? How will she think of me? Bagaimana akan pikiran Ibu Yashoda pada titik itu? Same with Balaram started crying as he passed so deeply by the Brajavasi and his heart. Dan sambil mengatakan hal ini, Balaram juga menangis terseduh-seduh mengingat keadaan dan para penduduk Brajabumi. While they were having this kind of discussion, Subhadraji appeared and said, do not take too much trouble. I will go to Brajavasi. Ketika mereka sedang berdiskusi seperti ini, datanglah Subhadra ke tempat itu dan mengatakan, ayo maju, jangan terlalu dipikirkan, saya akan datang segera berangkat ke Brajabumi. I am a woman, Nari. Saya adalah perempuan dari Jati. So I will be able to testify my faith. Saya pasti akan mampu untuk menyenangkan Ibu Yashoda. Sit on her lap and wipe the tears from her eyes with my sari. Saya akan duduk di pangkuan Ibu Yashoda sambil memeluknya dan menyebar air mata Ibu Yashoda dengan senyum saya. I will tell her, oh mother, Krishna is coming. Saya akan mengatakan kepada itu, oh ibu, Krishna sekarang sedang berangkat, sedang datang. We have made arrangements for Krishna's arrival. Kita sudah membuat susunan acara supaya Krishna segera tiba. We have come ahead. Tapi saya datang mendahului.
Krishna akan sedikit terlambat. but he is coming around the road, many things. Dia datang lewat jalan besar bersama raja-raja. There are many ladies and gentlemen who have decorated the gates well. Dan setiap kampung ataupun kota yang dilalui mereka sudah menghias yang kampung dan kota-kota itu untuk menyambut Krishna di sana. And now they have Saya datang lebih dahulu untuk memberikan informasi ini kepada wahai ibu. Dan saya akan mengatakan kepada Ibu Yasoda, Krishna akan datang sedikit terlambat, tapi kali ini pasti Krishna akan datang. I came here to give you this message. Saya datang lebih dahulu hanya untuk memberikan pesan ini. As pesan, don't cry. Ya, bersabarlah ibu, jangan menangis, Don't be so upset. jangan terlalu bersedih, Don't be in so much anxiety. jangan kecewa dan jangan terlalu cemas. Then I will go to the gopis and tell them Krishna is coming. Setelah itu saya juga akan datang kepada para gopi dan mengatakan bahwa Krishna sekarang sedang datang. Very soon you will be here. Yang segera Krishna akan sampai di sini. If you know that male persons are ready to see them, Dan Anda tahu bahwa para perempuan ada sedikit berobat. but as women, we are more simple. Tetapi sebagai perempuan kami lebih sederhana. Hearing this from a woman, my sisters will put back on my love. Jangan mendengarkan hal ini dari seorang kata-kata perempuan. Pasti saudara-saudara perempuan saya di sana akan yakin, akan percaya. So now engage yourself in giving me a nice welcome to Krishna. Dan sekarang persiapkanlah diri kalian untuk menyambut kehadiran Krishna By arranging a big festival. dengan mempersiapkan perayaan yang sangat besar untuk menyambutnya. I try to organize for them to engage themselves in this way, Jadi saya akan berusaha untuk menyebutkan dengan cara seperti ini so that they will stop crying sehingga mereka berhenti menangis and give up lament. dan meninggalkan kesedihannya. When Subhadra is speaking, Narada, Uddhava, Balaram agree. Dan setelah Subhadra Dewi selesai berbicara seperti itu, maka Balaram, Uddhava dan Narada setuju akan usul Subhadra Dewi. Yes, this is a very good proposal. Ya, ini adalah usul yang sangat bagus. Baladev Prabhu has so much love and affection for Gajabhumi. Baladewa Prabhu memiliki kita kasih yang sangat besar pada penduduk Gajabhumi. After thinking deeply, Balaram said, why should Subhadra be alone? Setelah berpikir sangat mendalam, kemudian Balaram mengatakan, kenapa saya harus memberikan adik saya kepada pergi sendirian? I will go with her. Saya juga akan pergi bersamanya. Thus, 2 more chariots were prepared. Karena itu 2 kereta kemudian disiapkan lagi. One for Balaram and one for Subhadra. Satu untuk Balaram dan yang satu lagi untuk Subhadra. That is why during your Yatra, Baladev's chariot moved fast. Karena itulah pada saat Rata Yatra, kereta Balaram yang bergerak terlebih dahulu. Then Subhadra chariot. Kemudian di tengah-tengah kereta Subhadra Dewi. And Jagannath chariot is the last to leave Balaram. Kemudian kereta Jagannath akan That is the last to leave. yang akan berangkat terakhir. Balaram said, I will go with my sister. Kemudian Balaram mengatakan, saya akan pergi bersama adik saya bersama Subhadra. 3 chariots were decorated very nicely. Dan kemudian 3 kereta sudah dihias dengan sangat baik sekali. Uddhava and Narada said, brother and sister, brother and Subhadra, should both already go. Dan kemudian Narada Muni dan Uddhava mengatakan, oh, antara 2 saudara, Balaram dan Subhadra, segeralah berangkat ke Vrindavan. We will make arrangements to send Krishna after him. Dan saya akan segera menyusul ya, setelah membangunkan Krishna dan kemudian segera berangkat pulang. We will make that promise to you. Dan saya telah membuat janji ini untuk kalian berdua. Balaram and Subhadra can climb onto the chariot. Kemudian Balaram dan Subhadra naik kereta. As the wheels of their chariots rolled, Balaram and Narada started singing Hallelujah, 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 Kirtan with his Veena. Dan kemudian setelah kereta
Balaam dan saudara Dewi beberapa lama berangkat. Kemudian Narada Muni mulai memakai telinganya dan menyampaikan yang cerita daripada Madhurya Lila, Premalila, Raja Lila. As soon as the Krishna entered Krishna's fear, Setelah dilahirkan kalau ini masuk ke telinga, menyentuh telinganya Krishna, maka Krishna segera sadar. Dan kemudian dia bangun dan meloncat dan menunjukkan bentuk daripada berdiri dalam bentuk tidak. Berkata hitam. He said, "Where is my food? Kemudian beliau mengatakan, di mana seluruh saya, seluruh itu? Who took my food?" Siapa yang telah mengambil seluruh itu? Krishna has no fruit in Mathura. Tentu saja kita tidak membawa seluruhnya ke Dwaraka dan Samarkand. He only has the fruit in Brajabhumi. Beliau hanya memainkan seluruhnya di Brajabhumi. And only in Brajabhumi is Krishna, Srivangava. Hanya diberitahukan Krishna menunjukkan bahwa ya, beliau dalam bentuk tidak. Krishna is not like that in Mathura. Krishna tidak mewujudkan bentuk itu di Mathura dan di Dwaraka. Where is my food? Di manakah seluruh itu? Where is my morning food? Di mana mula itu? Siapa pengambilnya? This must be Shiva's beginning. Pasti para gopi yang mempunyai kerja ini. Why is saying this? Oh, Gopi Sora, then Krishna began. Dan kemudian setelah sampai mengatakan kemudian para gopi And started running. dan kemudian Krishna mulai berlari. Then and then, Dan terus berlari. Krishna is always thinking of Brajabhumi. Dan Krishna ketika Krishna berpikir tentang Brajabhumi, Gopis and Radharani. tentang gopi dan radharani. He forgot that he was in Dwaraka. Tapi dia lupa bahwa dia sedang berada di Dwaraka. Therefore he was asking, where is my food? Karena itulah dia lalu bertanya, di mana sebenarnya itu? Di mana sebenarnya itu? Gopis must have told him. Pasti para gopi akan mencuri seluruh itu. Then he looked and saw Uddhava and Maharashtra. Dan kemudian setelah beberapa saat menoleh, dia melihat kata-kata dan Uddhava di sana. He said, hey Uddhava, why are you here in Brajabhumi? Oh, Uddhava, kenapa kau berada di Brajabhumi? Then he saw Narada. Dan kemudian dia melihat Narada juga. Narada, why are you here in Brajabhumi? Oh, Narada, kenapa kau berada di Brajabhumi ini? Krishna had completely forgotten that he is in Dwaraka. Dan ketika itu, sebelumnya lupa bahwa beliau ada di Dwaraka. Why are you both here? Kenapa kalian berdua ada di sini? Uddhava and Narada told him, our Lord is Gopis. Kemudian Uddhava dan Narada Muni segera mengatakan, oh Tuhan, segeralah akan berangkat ke Brajabhumi. We have already prepared your chariot. Saya sudah mempersiapkan keretamu. Please come and see. Silakan naik kereta dan duduklah di sana. Krishna is always thinking of Radharani. Krishna selalu berpikir tentang Srimati Radharani. He drank the mellow Radha Prema, Radha Prema. Dan karena dia hadir dalam Radha Premarata. So he appeared like a madman. Karena itu beliau menunjukkan seperti orang gila. And he is intoxicated with liquor. Yang seolah-olah dia sedang mabuk oleh minuman keras. Both Narada and Uddhava have madman. Dan Uddhava dan Narada membantu orang gila Krishna ini Pulled him into the chariot. untuk naik ke atas kereta. He was so mad and kept repeating, "Oh Radhe, oh Radhe." Dan Krishna betul-betul sudah dalam keadaan seperti orang gila dan terus mengigau dan memanggil, oh Radhe, oh Radhe, oh Radhe. In this condition, he sat in the chariot. Dalam keadaan seperti itulah yang Krishna duduk di atas kereta. The Narada and Uddhava told Narada, the charioteer, to drive the chariot as fast as he could. Ya. Kemudian Narada dan Uddhava menyuruh Daruka supir kereta daripada Krishna untuk segera berangkat ke Brajabhumi secepat-cepatnya. In the meantime, Subhadra and Baladev
had already reached Brajavati. Pada saat ketika itu, Balaram dan Subhadra sudah sampai di Brajabumi. And Krishna said, last following, Dan kereta Krishna juga mengikuti dari belakang. this is Raja. Inilah Rata Yatra. Just by thinking of Brajavati, Balaram became excited. Hanya berpikir tentang Brajabumi, Balaram sudah hanyut dalam sukacita rohani. His hands and legs and Tangan dan kakinya mengkerut masuk ke dalam badannya. his eyes guided. Dan mata beliau pun terdalam bebas. And his Mahabharata, Itulah yang disebut Mahabharata Prakasa. where his internal goal is externally. Ya, artinya antara mood di dalam dan di luarnya ini yang bersatu atau mewujudkan hal yang The sama. internal goal that now visibly change the external goal. Ya, karena bahwa perasaan di dalam begitu dalam ini yang berubah bentuk di luar. Because in the Lord, there is no difference between the body and the embodied soul. Karena bagi Tuhan, bagi Balaram, dan Krishna, tidak ada perbedaan antara badan dan diri beliau di jiwa beliau. For a conditioned soul, the body and the Atma, soul is different. Tetapi bagi kita sebagai roh yang terikat, antara badan dan roh kita berbeda. But Balaram's body and Balaram's soul is not different. Tetapi badan Balaram dan roh Balaram itu tidak berbeda. But inside also manifested. Apa yang ada di dalam maka terwujudlah di luar. So Balaram manifested this ecstatic Mahabharata. Dan Balaram pun mewujudkan Mahabharata Prakasa hanya sebagai rohani yang His besar. eyes directed and his hands and legs and Di mana mata beliau terdalam lebar dan tangan dan kakinya menurut masuk ke dalam. Mudra was in that same condition. Subhadra pun dalam keadaan yang sama seperti itu pula. And displayed the same symptoms. Dan menampilkan ciri yang sama pula. So that thus she was not able to go to Bhavan Karena hanyut dalam sukacita rohani seperti itu, because of her ecstatic. Subhadra tidak bisa datang kepada dia dan menjadi sesuatu While thinking of Brajavati, karena dia sudah hanyut dalam sukacita rohani. never went out. Sambil berpikir tentang Brajabumi, beliau pun sebagai Dewi pun sudah hanyut dalam sukacita rohani. Brajabhav, Brajamadhurima, the sweetness of Brajavati is much like a blossom. Jadi suasana bahagia rohani yang ada di Brajabumi, manisnya di dalam rohani Brajabumi itu adalah sangat luas bagaikan samudra. And Balaram and Subhadra were drowning in the ocean of Madhurya. Jadi Balaram dan Subhadra seolah-olah seperti hanyut dalam samudra madurya rasa itu. This now is known as Mahabharata. Jadi bahwa ini wujud disebut sebagai Mahabharata Prakasa. But then is Radhani's condition. Tapi kemudian mari kita lihat bagaimana keadaan sebagai Radharani. Who was in the dying condition. Beliau sedang dalam keadaan sekarang. There was a doubt whether she was still alive or dead. Dan juga ada keraguan apakah sebagai Radharani masih hidup atau sudah meninggal. All the inhabitants of Brajavati were worried. Dan semua penduduk Vrindavan sudah merasa cemas dan takut. Radharani was almost dead. Ya, sebagai Radharani sudah sekarang sekali hampir meninggal. All our Satis, especially our intimate Satis, surrounded her. Dan semua teman-teman sedikit sebagai Radharani, sebagai para Astasati, 8 teman kecil sebagai Radharani, semua mengelilingi sebagai Radharani. Not knowing what to do. Dan mereka tidak mengerti, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Oh, our dearest Satis, is in this condition. Oh, teman yang kasih, semuanya dia dalam keadaan sekarang seperti ini. Hanging their heads, the other Satis were sitting with their heads and left there. Dan sambil duduk dan berunduk, seolah-olah nyawa mereka sudah pergi. They were also in dying condition. Mereka pun semuanya dalam keadaan sekarang. Especially Lalita and Visakha, the current Khususnya Lalita dan Visakha adalah teman yang paling istimewa dari sebagai Radharani. they were only just holding into their lives. Mereka hanya berusaha untuk menahan hidup. I am
Dan ketika itu dengan penuh kesabaran mereka mengucapkan dan menyampaikan kita mengucapkan masuk Kristen kepada dalam kepada telinganya Srimati Radharani. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sometimes they will hold the piece of cutting under Radharani's nose to see whether he is Dan kadang-kadang misalkan menaruh sedikit apa di hadapan hidung Srimati Radharani untuk menguji ataupun memastikan apakah Srimati Radharani masih bernafas. very slow. Dan nampaknya Srimati Radharani sedang mengamalkan satyasa. Yang begitulah keadaan. Radharani was lying in the Srimati Radharani sedang berbaring di luar di pinggang beliau. Dan kepala Srimati Radharani ditaruh di atas paha dari wanita sebagai bantal. Yang ketika itu Ayana Ghosh yang disebut sebagai suami daripada Srimati Radharani dia datang ke depan itu. Ayana Ghosh terus menangis dan menangis melihat keadaan Srimati Radharani. Dan kemudian mengambil beberapa titik debu dari kaki Padma Srimati Radharani. Dan dia meletakkan debu itu di atas kepalanya sambil mengatakan, oh, berarti engkau adalah segalanya yang patut dipuja. Maka aku ini tidak pernah menyentuh badanmu. Aku tidak memiliki kemuduran seperti itu. Bagaimana mungkin dia dapat menyentuh badan Srimati Radharani? Tidak ada orang lain pun yang bisa menyentuh badan Srimati Radharani. Hanya Krishna lah yang bisa melakukan. Ayana Ghosh kemudian melakukan. Tapi hari ini aku merasa sangat bersyukur untuk dapat menyentuh beberapa bulan Padma. Hari ini hidupku telah menjadi sangat sukses. Karena setelah mendapatkan beberapa debu dari kaki Padmamu dan aku lalu di atas kepala ini. Hanya untuk dapat menikmati para rasa ini. Krishna telah mewujudkan dirinya. Tidak ada seorang pun yang mampu menjangkau. Inilah disebut derajat kita para rasa. Karena secara realitas dalam kenyataan semua gopi dan Srimati Radharani adalah istri-istri kita yang sah. Tapi di Brajabumi seolah-olah para gopi dan Srimati Radharani kawin dengan orang lain. Karena itu kita dapat merasakan cinta kasih para gopi itu dalam hubungan para roh, dalam hubungan gelap. Dan Ayana Ghosh mengatakan Krishna sebenarnya tidak ingin merasakan cinta kasih para rasa ini. Suami sejatimu adalah Krishna dan kau adalah istri. Anda berdua adalah pasangan suami istri yang sah. Tapi untuk memenuhi keinginan Krishna untuk merasakan para rasa itu, maka Purnamasi telah mau memerintahkan Srimati Radharani untuk Purnamasi memberikan tugas kepada Brita Devi
untuk menyusun pernikahan Prada dan marriage ceremony. upacara pernikahan antara Prada dan ayah Nugul. This is only external. Ini hanyalah bentuk luarnya. It is not real. Ini bukanlah suatu kenyataan. Krishna is the real husband and you are his wife. Krishna adalah suamiku yang sesungguhnya dan engkau adalah istrinya. You are the goddess of my heart. Anda adalah Tuhan yang bijakan di hatiku. I married the slave of another, Saya hanya menikahi bayangan dan seperti Radharani, not the real brother. bukan Radharani yang sesungguhnya. Now that you are in a giant condition, Dan sekarang, jika Radharani kau dalam keadaan sekarang seperti ini, what will happen to us? apa yang akan terjadi pada kamu? Having spoken in this way, I was. Dan dalam keadaan menangis seperti ini, ayah Nugul juga menangis. Today let everyone know that I have married Sayara. Biarkanlah hari ini aku menyatakan ya, bahwa aku ini hanya kawin bersama bayangan dan seperti Radharani. When Ravana kidnapped Sita, he did not kidnap the real Sita. Seperti halnya ketika Rawana menculik Sita, dia tidaklah menculik Sita yang sebenarnya. He kidnapped Maya Sita, Maya Sita. Dia hanya menculik Maya Sita ataupun bayangan daripada Sita. Similarly, her was married Sayara, not the real. Begitu pula ayah Nugul mengawini bayangan daripada Sita Radharani. Radha is the real wife of Krishna. Krishna is her real husband. Karena Radha adalah istri sejati Krishna dan Krishna adalah suami sejati daripada Radha. Radha comes from Radha. Radha Kanta, Radha Nata. Then Kutila, her own sister came. Kemudian Kutila, yang adik apakah saudara perempuan dari ayah Nugul datang. She is the so-called sister-in-law of Radha. Dia disebut sebagai adik saudara ipar perempuan daripada sebagai Radharani. While shedding tears, Kutila was with her head in the lower seat of Radha. Sambil menangis dan bercucuran air mata, Kutila meletakkan kepalanya pada kaki Parvati Radharani. She took some dust from Radha's feet. Beliau mengambil debu-debu dari telapak kaki Parvati Radharani dan kemudian menaruhnya di atas kepalanya. Married ladies who are not widows, husband on the party of their head. Perempuan yang sudah menikah yang belum yang sebagai janda, dia menaruh pargulan atau kuntum yang pada kepalanya. So Kutila took some dust from the lower seat of Radha as Ranjan. Kemudian, ya, Kutila mengambil debu dari telapak kaki Parvati Radharani dan itu dia dioleskan di dahi atau di belahan rambutnya dan itu dipakai sebagai kuntum. Dari When he spoke to her, Kutila said, "Oh Radhe, I am very confident because I am able to put some dust from your lower seat on my feet." Sambil bercucuran air mata dan kata-kata yang tersenar, Kutila mengatakan, oh Srimati Radharani, oh Radhe, hari ini aku mengalami hidup ini sangat sukses karena aku bisa menyentuh, mendapatkan debu dan telapak kaki Padma. Really, I became yes, very Sungguh-sungguh aku menjadi istri yang suci dan setia pada hari ini. I had such a great pride. Aku memiliki kesombongan keangkuhan yang sangat besar. As yet as Yang seangkuh sesombong daripada bangunan persidangan lagi. I was always thinking I am the only sister. Dan saat aku selalu menyatakan bahwa diriku adalah istri yang paling suci dan setia. There are no other sisters in the world. Tidak ada orang perempuan ataupun istri yang sesuci dan setia diriku di dunia bumi. All others are sisters. Semua yang lainnya adalah seperti teladan. I used to say that and I had tried my best to prove that you are a great sister. Dan aku selalu bersumpah dan mengatakan dan ingin membuktikan bahwa kau adalah pelajar yang sesungguhnya. And that you have no sister at all. Dan aku ingin berusaha untuk membuktikan bahwa kau sama sekali tidak mempunyai kesetiaan. Although you married my brother, you were always running to
walaupun kau kawin dengan saudaraku, tapi kau selalu berlari untuk Krishna. Kau selalu lari untuk mencari Krishna dan mengabaikan saudara suamimu. Dan karena itulah aku selalu membuktikan bahwa kau orang yang tidak setia. Dan aku menampilkan mengatakan itu orang akulah istri yang paling tinggi dan setia. Aku memiliki kebohongan yang Tuhan besar itu. Tapi Radhe, Allah yang selalu patut dipuja. Krishna adalah satu-satunya suami bagi seluruh perempuan di seluruh muka bumi. Dan kemudian Krishna menyampaikan sebuah cerita. Terjadi sesuatu yang sangat misterius. Suatu ketika Krishna di Raja Bumi menunjukkan kalau beliau merasakan demam yang sangat tinggi. Itu pendidikan Krishna yang disebut Sannyasa Roga. Dan aku akan menghilangkan segalanya dan aku akan melakukannya. Dan apa namanya demam sudah timbul. Dan Krishna karena Krishna dalam keadaan demam itu semuanya menjadi demam. Bagaimana penderitaan Krishna itu dapat disembuhkan? Apakah obatnya untuk penderitaan ini, Krishna? Dan Krishna memberikan jawaban, oh yang tahu apa obatnya. Apa obat ini? Hanya Sakti Sadwi, hanya seorang istri yang paling setialah yang dapat menyembuhkan diriku. Dia akan pergi ke Yamuna dengan sebuah wajah beliau yang memiliki ratusan lubang. Yang jika dia mampu membawa air Yamuna dalam beliau seperti itu, dan buat satu tetes air pun jatuh dari beliau itu, dan bukan obat bagi penderitaan ini. Dan jika kau meluapkan air itu, mengguyurkan air itu pada badanku, maka aku akan disembuhkan dari demam panas itu. Kemudian kita melanjutkan. Dan semua menyebutkan mengatakan bahwa akulah perempuan yang paling tinggi dan setia. Aku selalu sombong, aku menyatakan bahwa akulah istri yang paling tinggi dan paling setia. Dan setiap orang lainnya tidak setia. Dan kemudian para perempuan berdua mengatakan, ayo pakailah kita, supaya dia yang mengambil air itu. Supaya dia mampu membawa air itu dari makan, tidak setetes pun jatuh dari lubang-lubang itu. Tapi setelah aku mencoba untuk mengambil air, tapi semua air itu keluar dari lubang-lubang. Dan itu membuktikan bahwa aku sama sekali bukan perempuan suci dan setia. Dan dengan
Dengan hal itu dibuktikan bahwa aku bukanlah perempuan yang bersuci dan setia, dan keangkuhan keputusan persoalan aku yang berkata kepada It's diri. like this so many verses also, don't get married. Karena itulah Krishna mewujudkan juara kita ataupun Krishna yang demam panas itu untuk menghancurkan keangkuhan kesombongan itu. The Radharani was called. Dan kemudian berikutnya seperti Raja Rakyat dipanggil. He just got Radharani and said, I should not. Memberikan periuk itu kepada seperti Raja Rani dan mempersilahkan dia untuk membawa air. When Radharani went to Jamuna to fetch water, Dan ketika seperti Raja Rani pergi ke Yamuna untuk mengambil air, although the pot was having 100 holes, walaupun periuk itu memiliki ratusan lubang, not a single drop fell out. tidak ada satu titik dari tetes air pun jatuh dari periuk itu. Uttara was spoke to Sri Rama. Dan kemudian kita berbicara kepada Sri Raja Rani. So it was proved to the whole world that you are the real Krishna. Dan dinyatakan di seluruh dunia bahwa engkaulah Raja Rani, satu-satunya perempuan yang paling suci dan setia. Jamuna had created a Lila in order to cross my side. Yoga Maya telah menciptakan segala ini hanya untuk menghancurkan kesombongan keangkuhan ini. Today, though I am very happy that to have the opportunity to take some God's Dan power. karena itu hari ini aku mengambil karena memperoleh kekuatan mengambil debu dari kehidupan manusia. My life is Oh, Raden, hari ini hidupku menjadi sukses penuh. then from another direction, Chandravali came. Dan kemudian dari alam yang lain, Chandrawali kemudian datang. She was followed by our Sati. Beliau itu Chandrawali juga diikuti oleh teman-temannya para Raja. Otherwise, Yang dia dipimpin oleh Zainal. Chandravali came and fell flat on the ground, putting her head on the lower of the ground. Chandrawali datang dan bersujud di atas Randawa yang bukan dirinya dan melepaskan kepalanya pada Washing the Lord's feet of Radharani with tears from dan her membasuh kaki kanan seperti Radharani dengan air yang mata yang bercucuran begitu deras dari mata Chandrawali. She said, Radhe, I am corrupted. I am the most condemned person in the world. Oh Radhe, aku tidak dapat adalah perempuan yang paling patut dihina yang dihinakan di negara bumi. It is not you who are condemned. Bukan kau yang patut dihinakan dan menerima, tapi aku yang patut menerima cacian itu. In Braga, everyone condemns Radharani. Di Raja Bumi sebelumnya semuanya mencaci maki menghina bagi Radharani. In response to this, she said, Dalam hubungan itu dia mengatakan, Dua Nagati Yamuna Mani Radha Mani Karampa Prabhat. Who is not going to the Yamuna? siapa yang tidak, perempuan mana yang tidak pergi ke Yamuna untuk mencari air? But if I go, then I become a Krishna. Jika aku yang pergi mengingatkan sebagai Radharani, tapi jika aku pergi ke Yamuna untuk mencari air, semuanya menuduh aku sebagai pelaku. Everyone will say, oh, she is a Krishna. Dan semuanya mengatakan bahwa dia berada dalam air. In the video, she water, she went to Yamuna Dengan ya, untuk alasan untuk mencari air ke Yamuna, sebenarnya tujuannya hanya untuk melihat bagaimana sisi Yamuna. They accused Radharani in this way. Dan mereka menuduh Radharani bicara seperti ini. Chandravali said, no, I am condemned. Dan Chandrawali kemudian mengatakan, tidak, bukan Anda yang patut dicaci. You are not condemned. Akulah yang patut dicaci dan dihina seperti itu, bukan dirimu. Oh, Radha Sri Krishna is the real husband. Oh, Radhe, Krishna adalah suamimu yang sesungguhnya. You are a electrician. You show sometimes Krishna goes to night to the electricity. Dan aku ini seperti diri sendiri. Dan kadang-kadang Krishna datang ke sendiri ke tempatku hanya untuk meningkatkan rasa cemburuku kepada diriku. That is my good person. Itulah kemudahanku. In that way, I am related to you. Dengan cara seperti itulah aku terhubung bersama dirimu. Today, I am very fortunate that I could put my head at your feet. Dan aku hari ini sungguh sangat mudah
dapat menempatkan kepalaku pada papan akibat maut. So I am very eager to take you to the details of Krishna. Walaupun aku berusaha untuk mempunyai segala keinginan Krishna, Still I am going to be straight to them. tapi aku tetap orang yang paling cepat dan paling terhina. And I have become a cause of taking Krishna away from me. Akulah yang menjadi sebab untuk menjauhkan Krishna dari diri. Krishna is your husband. Krishna adalah suami sejati. Sometimes Krishna comes to my kingdom, Kadang-kadang Krishna datang ke tempat ketaman ini, but he is not happy with me. tetapi dia sesungguhnya tidak pernah merasa puas merasa senang dengan diri bersama diriku. He is only happy with me. Dia hanya merasa senang merasa bahagia ketika dia selalu bersamamu. Even in his dreams, he only thinks of you. Bahkan hanya dalam mimpiku dia hanya selalu memikirkan dirimu. He never thinks of you. Dia tidak sesungguhnya dia tidak pernah memikirkan dirimu. He said that while Krishna is traveling, he thinks only of Radha. Krishna apa Cakrawala mengatakan Krishna hanya selalu berpikir tentang Srimati Radharani. That's why they never get together for happiness when he is with her. Dan menyatakan pula bahwa Krishna tidak pernah merasa bahagia, merasa senang ketika bersama Cakrawala. That he gets when he is with her. Dan karena itu kemudian Krishna pergi bersama Cakrawala. Vrindavan said, this is all Lila created by Jagannath. Dan Cakrawala kemudian mengatakan Subhalila ini diciptakan oleh Yogamaya. Yogamaya has made everyone dance here in Kasuri. Dan Yogamaya telah membuat setiap orang menari di dalam. And for the pleasure of Krishna, in whatever way, she made us dance. Dan untuk membuat Krishna senang dan menjadikan kami ini semua menari ya, untuk kesenangan Krishna. I know it very well. Aku tahu dengan sangat baik. Everyone here is engaged in nourishing the Lila of Krishna. Setiap orang sedang berusaha untuk meningkatkan sila dan pada Krishna. Today I heard that you are about to die. Dan aku sekarang mendengarkan hari ini bahwa sekarang sedang dalam keadaan sekarang. If you give up your body, then no one is present to survive. Kalau engkau Srimati Radharani meninggalkan badan meninggal hari ini, maka di seluruh raja bumi akan mati, akan meninggal. Everyone will die. Setiap orang akan meninggal pula. Then Krishna will never come to the world. Dan kalau engkau tidak meninggal, Krishna tidak akan pernah datang lagi ke raja bumi. We will never see Krishna again. Kita tidak akan pernah bisa melihat Krishna lagi. Please don't die. Karena itu Srimati Radharani janganlah meninggal. At that moment Krishna said, "We will go." Pada saat itu kereta Krishna sampai di raja bumi. As soon as Krishna arrived in Braj, he jumped down from his chariot. Begitu kereta Krishna sampai di raja bumi, dia segera meloncat dari keretanya. Yogamaya was manifesting another Lila. Dan Yogamaya sekarang mewujudkan nilai yang baik. As if by providential arrangement, Krishna appeared there in Vidhuvan, where Alardi was lying in such a security. Dan seorang itu sudah sebulan aja, Krishna muncul di Nirwana persis pada saat Srimati Radharani dalam keadaan sekarat ataupun hampir meninggal. Krishna ran to her. Kemudian Krishna lari mendekati Srimati Radharani. From his mouth, the words are coming, Radhe, Radhe, Radhe. Dari mulutnya Krishna selalu mengatakan, oh Radhe, Radhe, Radhe. Dehi Parapallavamda. Dehi pada Balawanda. Oh Radhe, please give me your roses. Oh Radhe, berikanlah pati fatmamu pada diriku. I want to put them on my head. Aku ingin menempatkan kaki fatmamu di atas kepalaku. Krishna was shouting them. Dan Krishna selalu berteriak dalam keadaan seperti ini. Such a wonderful Leela Manifest. Dan kita yang sangat indah seperti ini sedang diwujudkan. Krishna was feeling the acute pangs of separation from Radharani. Kita sedang merasakan rasa kesukaan yang sangat besar sangat dalam pada Srimati Radharani. He came completely excited. Dan dia sekarang sedang hadir dalam rasa sukacita bahagia yang sangat besar.
besar. His arms and legs contracted into his body. Maka tangan dan kakinya menurut dan masuk ke dalam badannya. And he became like a tortoise. Dan dia menjadi seperti kura-kura. This is the form of the Lord. Inilah bentuk daripada jagalan. With big dilated eyes, he was gazing at Radharani. Dengan matanya yang terbelalak besar, memandangi sebagai Radharani. He was lying there in the fingers in bed. Dan dia sedang berbalik di kamarnya, seolah dia hampir meninggal. Seeing her condition, he lost his consciousness Melihat keadaan seperti Radharani seperti itu, and fell to the ground. maka Krishna kehilangan kesadarannya dan jatuh pingsan, jatuh ke tanah. In that form, he is feeling intense pains of separation from God. Dalam bentuk seperti itu, dia sedang hanyut dalam kerinduan yang sangat besar pada Srimati Radharani. That is the form of Jagannath, Radha Bhava, Sindhu, Asama. Itulah bentuk daripada Jagannath bahwa Maha bawa sindur, Radha bawa sindur. And he is a wall of wood floating in the ocean of Radha. Yang persis seperti sebatang kayu yang sedang mengapung di samudra kita kasih Srimati Radharani. The wind was blowing over the transcendental body of Krishna. Kemudian ada angin segar yang bertiup kepada Krishna. Then that wind caused the body of Radharani. Dan kemudian ketika air udara itu menyentuh badan Srimati Radharani You are just about to die. yang sudah hampir-hampir meninggal, Entered like a swimming bath. dan udara yang berembus dari badan Krishna dan menyentuh Srimati Radharani Radharani's life returned immediately. itu seolah menjadi seperti obat bagi Srimati Radharani dan Srimati Radharani sekarang mendapatkan kembali hidupnya. In a very sweet voice, Srimati Lalita whispered in Radharani's ear. Dengan suara yang indah, Lalita dan Visakha berbisik kepada telinga Srimati Radharani. Krishna. Oh, Radhe, Krishna telah datang. Then she heard this. Dan ketika Srimati Radharani mendengarkan hal ini, Radharani gradually opened her eyes to see her Rama host. kemudian berangsur-angsur Srimati Radharani membuka matanya untuk dapat melihat mana Walaba ataupun masih pegang hatinya. It was the medicine by which she regained her life and body. Inilah obatnya dari mana Srimati Radharani dapat mendapatkan kembali nyawa ataupun hidupnya ketika beliau bisa bangkit. She forgot everything about the things of the person. Beliau lupa segalanya atas kerinduannya yang telah dirasakan sangat mendalam itu. Krishna was still unconscious in this after. Tapi pada saat itu Krishna masih tidak sadarkan diri dalam keadaan seperti kura-kura. Seeing Krishna in his condition, Srimati Radhika told her, "Dear Sati, Visakha, please help." Dan melihat keadaan Krishna yang seperti itu, Srimati Radharani menjurus Visakha, "Oh Visakha, tolong, ya bantulah Krishna." Visakha knows what medicine to apply. Kemudian Visakha tahu obat apa yang harus diberikan untuk Krishna. In a very sweet voice, she started to chant Radhe, Radhe. Dengan suara yang indah, Visakha mengucapkan kata Radhe, Radhe, Radhe di telinga Krishna. Hearing this, Krishna regained his consciousness Mendengarkan ucapan ini, Krishna kembali mendapatkan kesadarannya. and opened his eyes. Kemudian dia membuka matanya. Krishna looked at Radharani and Radharani looked at Sundar. Ya, Krishna melihat kepada Srimati Radharani dan Srimati Radharani memandangi bentuk sama saudara daripada Krishna. And I cried, Maka terjadilah ya, pandangan mata, persatuan antara pandangan mata Srimati Radharani dan Krishna. and everyone forgot their previous condition. Dan kemudian setiap orang lupa akan keadaan yang sebelumnya. Where is Dwaraka? Di mana Dwaraka? Where are Krishna's pains of separation? Di mana kerinduan Krishna yang begitu besar yang dirasakan Where sebelumnya? is Srimati Radharani's beloved? Di mana kerinduan Srimati Radharani? All of these were now gone. Dan semua rasa itu sekarang hilang. This is the union of Radharani Krishna and beloved.
ada pertemuan kembali Krishna dan Srimati Radharani di Puja Niruwana. Niruwana Puja is where the night pastimes of Radha and Krishna. Niruwana Puja adalah tempat di mana lila Krishna dan Radha pada malam hari berlangsung. So Sakhi arranged a nice bed for Radha. Kemudian para sakti mempersiapkan tempat tidur yang sangat indah untuk Sri Radha dan Krishna. Spend the night together. Untuk bisa melewatkan malam bersama. When the Brahma Muhurta came, Ketika Brahma Muhurta datang, Kukubar produced a very sweet sound. burung kuku mengeluarkan suaranya yang sangat indah. Indicating that dawn had come. Untuk memberikan tanda bahwa pagi telah menjelang. Wake up, Radha and Krishna, get up. Oh Radha dan Krishna bangunlah. Oh Radha Krishna bangunlah. The divine Kapu, Krishna was standing in his Ramachandra Trivanga form, that in three places. Dan kemudian Krishna bangkit ataupun bangun dari tidurnya dan berdiri dalam bentuk siapa sudah terlibat dalam. He was dressed in yellow dhoti and had super figure in his hair. Beliau mengenakan dhoti kuning emas dan bulu berat di atas kepalanya. Krishna was playing sweet sound on his flute. Kemudian Krishna memainkan terulingnya dengan suara yang sangat indah. On his left side was Radharani. Dan di sisi kirinya berdirilah Srimati Radharani. They had given blue sari. Beliau sedang mengenakan sari yang biru, berwarna biru. Lalita Sundari was offering Panchapadi Arati. Lalita Visakha mempersembahkan Lalita mempersembahkan Pancapradipa. Visakha was singing nice kirtan. Visakha menyanyikan kirtan yang sangat indah. Jugala Mahima kirtan. Jugalah Mahima kirtan. Some other Sakhis were playing Mridanga. Yang sakhi yang lainnya memainkan merdana. Some Karta. Ada yang memainkan kartal. And others were playing the veena. Yang lainnya ada yang memainkan weena. Five Mangalarti was going on. Dan itu mereka sedang melaksanakan acara upacara Mahawarati. It was such a beautiful sectarian union. Itulah pertemuan yang sangat indah. Krishna cast a glance at Radharani. Krishna menjatuhkan lirikannya kepada Srimati Radharani. Radharani drank the sweet honey coming from the lotus-like face of Krishna. Dan Srimati Radharani seolah minum madu rasa yang terpancar dari wajah kita Through Sri her eyes. melalui pandangan matanya. And both of them sat down on an effulgent jeweled throne. Dan kemudian beliau berdua duduk di atas singgasana yang terbuat dari berbagai permata. Visakha started speaking. Kemudian Visakha mulai kirtan. All the Dharma-Saktis came and joined her. Kemudian semua para sakti datang untuk bergabung dengan mereka. All their friends of separation were there. Yang sekarang semua rasa rindu yang mendalam sebelumnya telah hilang. Now there is union. Dan sekarang After mereka sedang bergabung bertemu kembali setelah merasakan perpisahan yang the baru. union, there will again be Viraha. Dan setelah pertemuan pasti akan ada perpisahan lagi. Union after Viraha and again Viraha after union. Ya, pertemuan perpisahan setelah pertemuan dan kemudian pertemuan setelah perpisahan. It is such a nice, wonderful memory and Viraha. Ya, dan keindahan lila Madhuri yang sedang berlangsung di Madura begitu indah dan begitu menariknya. Krishna is a very wicked person. Krishna adalah orang yang paling broken. Krishna was looking at the lotus-like face of Radharani. Krishna sedang memandangi wajah seperti Radharani yang paling seindah nampak. He was casting a glance in a crooked way, Beliau melirikkan pandangannya dengan cara yang sangat broken. whereby he was shooting Madan to pigs. Dan dengan cara seperti itulah beliau sedang melepaskan pandangan Manora Where's the heart of Radharani? ke dalam hati seperti Radharani. At the same time, Krishna relishes the madhu, honey, fermented coffee, lotus-like face of Radharani. Dan pada saat yang sama, Krishna sedang menikmati seolah menghirup madu yang terpancar dari wajah Padma Srimati There Radharani. is honey in a lotus flower. Dan di dalam bunga Padma ada madu.
As Radha and Krishna were both sitting in a central golden throne. Dan ketika Krishna dan Radha duduk bersama-sama di atas singgasana yang emas yang bertatahkan permata. Krishna said, "O Radhe, in toto there is no separation between yourself and myself." Krishna mengatakan, oh Radhe, dalam hal tidak ada perpisahan antara dirimu dengan diriku. Where is separation? Di mana perpisahan ini? There is no separation. Tidak ada perpisahan secara tanpa. In order to show your bhakti, that is true. Untuk menunjukkan bagian bawah ataupun mulut ke kiri And raise it to the highest level. dan untuk meningkatkan itu sampai puncak. I created such people, Aku telah menciptakan diri seperti ini, such separation. yaitu perpisahan seperti itu. You are always with me, Kau sebenarnya sesungguhnya selalu bersama diriku, and I am always with you. dan aku sesungguhnya selalu bersama diriku. Because your love for me is pure love. Karena cintamu kepada diriku adalah cinta yang sangat murni, Your love is just like unlimited ocean. dan cintamu itu adalah bagaikan samudra yang tanpa tepi. I want to drown in that ocean Aku ingin hanyut dalam samudra itu, and enter into the core of your heart. dan aku ingin masuk ke dalam lubuk hatimu yang paling dalam. In order to reach that deep ocean and to drown in it, Dan untuk bisa masuk ke dalam samudra yang paling dalam itu, I have assumed the form of Jagannath. aku telah mewujudkan bentuk dari senjata. In this form, I will eternally stay in India. Dalam bentuk yang Jagannath ini secara kekal aku akan tinggal di Puri Setra. So, this is the Jagannath Nanayatra. Dan inilah makna daripada Sri Jagannath Nanayatra. Because Nanayatra, Jagannath Mother Subhadra, they appeared in the ocean near Banki in Odisha. Karena pada hari Nanayatra ini Sri Jagannath muncul di samudra di Banki dekat Odisha. Banki Delta. Disebut Banki Delta. So, we observe this Nanayatra and this Dashta Purnima Day. Dan kita merayakan Nanayatra ini pada purnama bulan Jesta. Appearance day of Jagannath Mother Subhadra. Yaitu hari kemunculan dari Sri Jagannath pada bulan Subhadra Dewi. You are observing here in afternoon. Actually, it is to be observed in morning. Tapi kita atau sebagai orang tadi merayakannya malam sore hari, mestinya itu dirayakan pada pagi hari. Jai Jagannath Mother Subhadra ki Jai Sudarshan Chakra ki Jai Jagannath Krishna Nanayatra Mahamahotsav ki Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Srila Gurudev ki Jai Gopal Hari Bol. जय श्रीपाद चैतन्य चंद्र महाराज की थैंक यू महाराज. Jadi as pesawat